Battle back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Membahas persepuluhan tidak alkitabiah. Saudara kita membahas persepuluhan tetapi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang tidak sesuai makna kebenarannya dengan Alkitab atau tidak alkitabiah, tidak nyambung. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, saudara kita membahas tentang persepuluhan dengan ayat-ayat yang tidak kontekstual, tidak sesuai dengan persepuluhan, dan ditafsirkan menurut keinginannya, ataupun hanya ikut-ikutan ajaran yang salah. Salah menafsirkan ayat firman Tuhan bisa sesat dan menyesatkan karena tidak sesuai makna kebenarannya dengan maksud Tuhan. Yang kedua, Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum atau mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ayat ini tidak berbicara sama sekali tentang persepuluhan. Yang ketiga, secara seremonial persepuluhan tidak lagi berlaku karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Terlalu rendah sekali kematian dan kebangkitan Yesus hanya untuk meniadakan persepuluhan. Tidak ada hubungan dengan persembahan persepuluhan. Kematian dan kebangkitan Yesus berhubungan dengan keselamatan semua manusia yang berdosa dan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Jadi jelas, Yesus mati, Yesus bangkit, itu untuk keselamatan manusia. Bukan bicara tentang persepuluhan, bukan menggenapi tentang hukum Taurat persepuluhan yang tidak berlaku lagi. Yang keempat, imam perjanjian baru dari jalur Melkisedek tidak lagi membutuhkan persepuluhan. Mana dalilnya? Jangan kebanyakan asumsi. Belajarlah yang sungguh-sungguh supaya menemukan kebenaran. Bertanyalah kepada Tuhan mana kebenaran yang sejati. Tuhan memang tidak butuh uang kita, tetapi Tuhan mau uangnya dikembalikan jika kita mengasihi Dia. Yang kelima, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sebagai imam besar tidak meniadakan atau menghapus persepuluhan. Ini yang dia katakan. Dia mengakui akan hal ini. Tetapi mengapa saudara begitu berani menyatakan persepuluhan tidak berlaku lagi? Berarti saudara mengabaikan persepuluhan atau menganggap persepuluhan bukanlah firman Tuhan. Bukankah ini menyesatkan? Bertobatlah. Yang keenam, prinsip memberi di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini bukan tentang persepuluhan, tetapi tentang memberi kepada Tuhan. Persepuluhan adalah uang Tuhan, milik Tuhan, yang harus dikembalikan. Jika kita telah mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, kita belum memberi apa-apa kepada Tuhan. Jadi jangan katakan kita telah memberi kepada Tuhan jika kita membayar persepuluhan. Itu tidaklah benar. Uang Tuhan tetap uang Tuhan. Dalam perjanjian lama uang Tuhan, tidak mungkin dalam perjanjian baru menjadi uang kita. Itu sesat. Yang ketujuh, persepuluhan bukanlah tanda ucapan syukur, justru tanda kita mengasihi Tuhan dan kita mau mentaati firman Tuhan, peraturannya, dan ketetapannya yang masih tetap berlaku sampai sekarang.
bangsa Yahudi masih menerapkan persepuluhan. Jadi kita mau ikut siapa? Jelas firman Tuhan yang mengajar kita dan membawa kita kepada seluruh kebenarannya. Back to the Bible.